Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara, melintasi garis Khatulistiwa. Julukan Zamrud Khatulistiwa disandangnya berkat keindahan alamnya yang hijau dan tersebar di sepanjang garis ekuator. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan total sekitar 17.504 pulau berdasarkan data tahun 2024. Di mana pulau-pulau besarnya termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Posisi geografis Indonesia sangat strategis, berada di persimpangan antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yakni Pasifik dan Hindia. Ini menjadikannya jalur perdagangan penting dan memiliki iklim tropis yang subur. Indonesia dikenal memiliki tingkat keanekaragaman hayati atau biodiversitas terbesar kedua di dunia, setelah Brasil. Keanekaragaman ini meliputi flora dan fauna endemik seperti komodo, orang-utan, dan berbagai jenis anggrek. Selain itu, Indonesia adalah bagian dari Ring of Fire Pasifik yang berarti memiliki banyak gunung berapi aktif, menyumbang kesuburan tanahnya. Semboyan nasional Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini mencerminkan realitas sosial budaya Indonesia yang sangat majemuk. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan sekitar 700 bahasa daerah. Keragaman ini terlihat dalam berbagai aspek mulai dari adat istiadat, upacara tradisional di Bali, Toraja, dan suku-suku lain. Adat istiadat upacara tradisional di Bali, Toraja, dan suku-suku lain. Seni pertunjukan, wayang kulit dari Jawa, tari saman dari Aceh, dan musik gamelan. Kuliner, rendang, nasi goreng, sate, dan beragam hidangan lainnya yang kaya rempah. Agama, 6 agama resmi diakui dan hidup berdampingan. Dengan populasi yang besar, Indonesia saat ini menghadapi periode bonus demografi, di mana persentase usia produktif atau 15 sampai 64 tahun lebih tinggi dari usia non-produktif. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Indonesia menganut sistem pemerintahan Republik Presidensial dengan ibu kota saat ini berada di Jakarta sebelum nantinya dipindahkan ke Nusantara, Kalimantan Timur. Ekonomi Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu anggota kelompok negara G20. Sektor-sektor utama penggerak ekonomi meliputi sumber daya alam seperti minyak sawit, batu bara, nikel, dan gas alam. Sektor manufaktur seperti tekstil dan otomotif, sektor jasa seperti pariwisata dan sektor digital. Di kancah global, Indonesia aktif di berbagai forum internasional seperti ASEAN, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, dan menjunjung tinggi prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia, dengan segala keunikan dan tantangannya, terus bergerak maju sebagai negara yang menjanjikan, kaya akan sumber daya, budaya, dan semangat persatuan di tengah keberagaman. Di balik potensi dan kekayaan alamnya, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar yang harus diatasi untuk mencapai status negara maju. Meskipun pertumbuhan ekonomi secara nasional cukup baik, disparitas antara wilayah Barat, Jawa, dan Sumatera dengan wilayah Timur seperti Papua dan Maluku masih signifikan. Pemerintahan terus berupaya mengatasi kesenjangan ini melalui program pembangunan infrastruktur masif termasuk jalan tol, pelabuhan, dan bandar udara di seluruh Nusantara demi meningkatkan konektivitas dan pemerataan harga. Sebagai negara yang dilalui cincin api dan memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia rentan terhadap isu lingkungan. Tantangan utama meliputi deforestasi, polusi laut, dan pengelolaan sampah. Selain itu, Indonesia adalah wilayah rawan bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi yang menuntut kesiapan mitigasi dan adaptasi yang berkelanjutan.
Pemanfaatan penuh dari bonus demografi yang akan memuncak pada tahun 2030-2040 sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan kesehatan. Investasi di sektor pendidikan kejuruan dan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM) menjadi krusial untuk mencetak tenaga kerja yang kompetitif di pasar global dan siap menghadapi era digital. Pemerintah Indonesia mencanangkan visi besar Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada peringatan 100 tahun kemerdekaannya. Visi ini ditopang oleh 4 pilar utama, yaitu pertama, pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, fokus pada peningkatan kualitas SDM, inovasi, dan produktivitas. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, pendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam seperti nikel dan bauksit untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. 3. Pemerataan pembangunan, memastikan seluruh rakyat Indonesia menikmati hasil pembangunan, terutama melalui pengembangan wilayah di luar Pulau Jawa. 4. Ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan, penguatan sistem politik, hukum, dan keamanan untuk mendukung stabilitas negara. Salah satu proyek simbolis dari visi ini adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. IKN dirancang sebagai kota modern, cerdas, dan berkelanjutan atau Forest City yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan simbol pemerataan pembangunan. Indonesia melalui rangkaian strategis dan komitmen terhadap reformasi, bertekad untuk bertransformasi dari negara berkembang menjadi kekuatan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan masa depan yang lebih cerah. Indonesia tidak hanya fokus pada pembangunan internal, tetapi juga memainkan peran yang semakin penting dalam politik dan ekonomi global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan salah satu negara demokrasi terbesar, suaranya sangat diperhitungkan. Sebagai salah satu pendiri dan pemain utama ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, Indonesia adalah jangka stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Indonesia secara konsisten mempromosikan prinsip-prinsip sentralitas ASEAN, penyelesaian konflik secara damai, dan kerjasama ekonomi regional. Selain itu, Indonesia aktif dalam organisasi multilateral lainnya seperti PBB dan menjadi anggota G20, kelompok negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Melalui diplomasi yang berprinsip bebas aktif, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan besar dunia, mempromosikan perdamaian, keadilan, dan tata kelola global yang lebih adil. Di era modern, Indonesia memposisikan diri sebagai pemain kunci dalam 2 sektor masa depan, yaitu ekonomi hijau dan ekonomi digital. Dengan kekayaan sumber daya mineral penting untuk energi terbarukan, seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik dan hutan tropis sebagai paru-paru dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam rantai pasok global yang berkelanjutan. Program hilirisasi mineral bertujuan untuk memproses bahan mentah di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan memaksimalkan nilai ekspor. Di Indonesia adalah mosaik yang dinamis dari alam yang menakjubkan, warisan budaya yang mendalam, dan ambisi yang besar. Negara kepulauan ini adalah contoh nyata bahwa keragaman dapat menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan. Dengan komitmen untuk mengatasi kesenjangan pembangunan, memanfaatkan bonus demografi secara bijaksana, dan memegang teguh peran globalnya,
Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dari Zamrud Khatulistiwa, Indonesia terus bersinar, menjanjikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan regional dan perdamaian dunia. Bhinneka Tunggal Ika akan terus menjadi panduan bagi perjalanan bangsa ini menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.